Dalam seri ke-389 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pranayam dengan susah payah melangkah terseok-seok, melintasi jalanan yang kanan kirinya banyak batu-batu padas. Suatu saat dia berhenti untuk mengamati lukanya. Dia mengeluh perlahan, melihat lengan kirinya semakin bengkak. Aku harus segera sampai di lereng Gunung Lejar. Aku harus segera melaporkan tugas-tugasku pada Tuan Putri Tunggadewi. Aduh, panas sekali rasanya. Panas dan nyeri. Oh, Dewata Agung, berilah hamba-Mu ini kekuatan. Kalau memang aku harus mati, janganlah cabut nyawaku di tempat ini. Biarlah aku mati di hadapan Tuan Putri Tunggadewi. Biarlah aku selesai melaporkan tugas-tugasku lebih dulu. Berilah aku ketabahan dan kekuatan. Ya, Dewata Agung, penguasa semesta alam. Kembali Pranayam melangkah. Dia sudah tidak mampu lagi berjalan dengan lurus. Napasnya tersengal-sengal dan keringat mulai bercucuran. Tapi Pranayam adalah seorang prajurit yang tangguh, seorang kawula yang tabah dan setia. Karena itu dia tetap teguh pada pendirian demi menjalankan tugas. Dia pantang menyerah dan dia terus melangkah. Aku harus terus melangkah. Aku harus sampai di lereng Gunung Lejar. Aku tidak peduli lagi. Sekalipun aku akan berkeringat darah, tapi aku akan meneruskan perjalanan ini. Dan barangkali perjalananku yang terakhir. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Pranayam terhuyung-huyung dan roboh di atas semak-semak belukar yang tinggi. Untuk sesaat lamanya, laki-laki perkasa itu terbaring dalam keadaan sangat menyedihkan. Angin Gunung Lejar bertiup lembut. Burung-burung beterbangan di angkasa pagi yang cerah dan indah. Waktu terus berjalan, dan Pranayam masih juga belum sadarkan diri. Menjelang tengah hari, mendadak muncul sosok tubuh seorang gadis. Dia berjalan mengendap menghampiri Pranayam. Gadis itu menutupi wajahnya dengan selembar selendang berwarna hitam. Rupanya dia terluka. Kasihan sekali. Lengan kirinya bengkak. Pasti lukanya sangat parah. Apakah aku bisa menolong? Baiklah. Aku
Aku akan membawanya ke tempat yang teduh. Gadis bercadar kain hitam itu menyeret tubuh Pranayam, membawanya ke bawah pohon yang rindang. Setelah membersihkan rumput-rumput kering, dia membaringkan tubuh Pranayam dengan hati-hati. Dia lalu menyeka keringat Pranayam yang membasahi dahi dan lehernya. Selanjutnya dia mengurut kaki dan tangannya sambil terus memandangi wajah Pranayam. Bagaimana aku harus membuat dia sadar kembali? Aku sama sekali tidak mempunyai pengalaman mengobati orang sakit. Dan jelas lukanya cukup parah. Kalau begitu, aku harus berbuat sesuatu. Gadis itu lalu pergi, sementara Pranayam masih terparing diam. Kedua belah matanya terpejam, napasnya kadangkala tersengal-sengal. Tak lama kemudian, gadis itu sudah kembali lagi membawa air yang ditempatkan dalam tempurung kelapa. Biarlah aku akan membersihkan lukanya. Mudah-mudahan dia segera sadar kembali. Kasihan sekali. Kalau saja aku paham tentang ilmu pengobatan, aku akan segera mencari ramuan daun-daunan. Sayang sekali. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ramuan daun-daunan. Bibirnya bergerak-gerak. Mudah-mudahan dia segera sadar kembali. Sebaiknya kau jangan bergerak-gerak dulu. Biarlah aku membersihkan lukamu. Ayu, kaukah itu Ayu Wandira? Bukan. Namaku bukan Ayu Wandira. Ayu, mengapa kau tidak mau kembali ke lereng Gunung Lejar? Kembalilah, Ayu. Kau tidak usah takut. Aku tahu. Kau tidak pernah mencintaiku. Cintamu hanya menjadi milik Tuan Cakradhara. Oh, siapa kau ini? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menolongmu. Nampaknya lukamu cukup parah. Lihatlah. Aku sedang membersihkannya. Kukira kau Ayu Wandira. Aku bukan Ayu Wandira. Lalu siapa kau ini? Coba sebutkan namamu. Aku ingin tahu siapa namamu. Aku tidak mempunyai nama. Setiap orang pasti mempunyai nama. Aku ingin tahu nama orang yang telah berbaik hati padaku. Ayo katakan. Katakan siapa namamu. Kau gadis dari desa di sekitar tempat ini. Aku tidak mempunyai tempat tinggal. Lalu mengapa? Mengapa kau menolong aku? Apa yang kau lakukan di sini? Aku kasihan padamu. Aku tahu kau orang baik. Dimanapun juga, orang baik akan mudah memperoleh pertolongan. Dari mana kau tahu bahwa aku orang baik? Karena aku tahu siapa kau. Kau mengenalku? Sudahlah. Jangan bergerak-gerak dulu. Nanti kau pingsan lagi. Aku harus segera pergi. Aku tidak bisa tinggal diam di sini. Kau masih sakit. Kau baru saja pingsan. Jangan bergerak-gerak dulu. Aku harus segera sampai di lereng Gunung Lejar. Aku mengemban tugas yang sangat penting. Kau nekat sekali. Apa kau tidak tahu bahwa lukamu sangat parah? Iya, aku tahu. Tapi aku sedang menjalankan tugas. Terima kasih atas pertolonganmu. Tapi benar kau tidak bersedia menyebutkan siapa namamu? Orang yang berdosa tidak perlu memakai sebuah nama. Berdosa?
Apa maksudmu? Sudahlah. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kalau kau ingin meneruskan perjalanan, mari ku antar. Aku bisa berjalan sendiri. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan budi baikmu. Lihatlah. Kau tidak bisa berdiri dengan tegak. Bagaimana kau bisa meneruskan perjalanan? Lereng Gunung Wajar masih sangat jauh dari sini. Ayolah. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin sekedar menolongmu. Ayo, kalau kau mau berjalan, aku bisa memapahmu perlahan-lahan. Akhirnya Pranayam menurut, dan gadis bercadar kain hitam itu memapahnya perlahan-lahan. Mereka berjalan menyusuri jalanan setapak, mendaki lereng demi lereng. Tapi rupanya keadaan Pranayam sudah sangat payah. Akhirnya dia mengajak berhenti. Aduh, napasku jadi sesak. Kita istirahat dulu sebentar. Ya, kukira sudah cukup. Kau tidak usah mengantar aku lagi. Aku bisa meneruskan perjalananku sendiri. Aku tahu kau seorang laki-laki yang teguh pendirian dan berani. Tapi kau harus menyadari keadaanmu. Kau membutuhkan pertolonganku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kau tidak merepotkan siapa-siapa? Ada apa? Kepalaku agak berat. Dan pandangan mataku kabur. Aku membawa air bersih. Sebaiknya kau minum sedikit untuk membasahi kerongkonganmu. Nah, minumlah. Gadis itu menyorongkan tabung bambu yang berisi air bersih. Pranayam meneguknya perlahan-lahan. Memang benar, dia menjadi lebih segar. Sementara itu waktu terus berjalan. Dan senjakala mulai tiba. Kukira aku sudah cukup istirahat. Tapi sebelum meneruskan perjalanan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Maukah kau menjawabnya dengan jujur? Apa yang ingin kau ketahui? Aku melihat keanehan pada dirimu. Sepertinya kau sengaja menutupi wajahmu. Apakah kau takut seseorang mengenalimu? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang dapat mengenaliku. Tapi mengapa kau menutupi wajahmu? Karena aku tidak ingin orang melihatku. Mengapa? Kukira kau seorang gadis desa yang cantik dan lugu. Iya. Aku memang seorang gadis yang cantik dan lugu. Kalau begitu, kau tidak perlu menyembunyikan wajahmu. Sudahlah. Jangan bertanya-tanya lagi soal itu. Sebab tidak akan ada gunanya. Bagiku semuanya sudah berlalu. Aku ini orang yang paling berdosa. Itulah sebabnya Dewata Agung memberikan hukuman berat. Bukankah setiap orang yang berdosa harus mendapatkan hukumannya? Dan aku tidak akan menyesali apa yang sudah terjadi. Aku akan menerima hukuman ini dengan hati yang lapang. Karena memang aku pantas menerimanya. Dosa. Aku tidak yakin gadis lugu seperti kau bisa berbuat dosa. Semula aku juga beranggapan begitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata bisa juga aku berbuat dosa. Dan sekarang, aku tahu bahwa setiap orang bisa saja berbuat dosa. Karena manusia mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak nampak. Kau pernah melakukan kesalahan pada seseorang? Aku pernah melakukan kekeliruan yang sangat besar. Dan akhirnya, semua itu harus kutebus dengan menyembunyikan wajahku ini. Baiklah. Kalau memang kau keberatan, aku
aku tidak akan memaksa lagi. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan. Tapi sebenarnya aku tidak minta agar kau menemaniku. Aku bisa berjalan sendiri. Kalau kau dalam keadaan baik dan tidak terluka parah seperti ini, tentu saja aku akan membiarkanmu berjalan sendiri. Ayolah, sebentar lagi malam tiba. Aku harus membuat obor untuk penerang di jalan. Kembali mereka meneruskan perjalanan. Jalan yang mereka tempuh semakin lama semakin mendaki. Gadis bercadar kain hitam itu dengan bersusah payah memapah pranayam. Akhirnya mereka tiba di depan pintu terowongan rahasia pada saat malam mulai turun. Untung aku membawa obor. Kalau tidak, kita bisa tersesat kemana-mana. Kukira cukup kau mengantarku sampai di sini saja. Tidak. Lereng Gunung Ngejar masih jauh dari sini. Aku akan terus mengantarmu sampai di sana. Di lereng atas sana. Setelah itu, kau boleh meneruskan perjalanan sendiri. Aku senang kau bermaksud baik padaku. Dan aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Tapi maaf, kau tidak bisa mengantarkan aku terus. Mengapa? Lebih baik kau segera kembali. Biar aku berjalan sendiri. Kau masih sakit. Bagaimana kalau kau pingsan lagi di jalan? Ya, mudah-mudahan saja aku tidak pingsan lagi. Bukankah lebih aman kalau aku menemanimu di jalan? Kalau kau pingsan lagi, aku bisa menolongmu. Ayolah, ayo kita jalan lagi. Di depan itu ada sebuah terowongan yang cukup panjang. Dengan obor ini, kita bisa melewati terowongan tanpa kesulitan apa-apa. Pranayam terkejut. Memang benar apa yang dikatakan gadis bercadar kain hitam. Di depan mereka ada sebuah terowongan panjang. Satu-satunya terowongan yang menjadi jalan rahasia bagi kelompok pendekar bunga putih. Oh, siapa kau ini sebenarnya? Apa maksudmu? Lepaskan aku. Siapa kau ini sebenarnya? Mengapa kau tahu bahwa di depan ada sebuah terowongan? Aku sudah biasa berkeliaran di sekitar tempat ini. Tentu saja aku tahu. Tunggu dulu. Dari mana kau tahu bahwa di sini ada terowongan? Aku tahu sendiri. Aku pernah melewati terowongan itu 2 kali. Dan kau juga tahu ada apa di atas lereng Gunung Lejar sana? Tidak. Aku tidak pernah pergi ke lereng Gunung Lejar. Untuk apa? Aku hanya tahu bahwa di sini ada terowongan panjang. Maaf. Terus terang, aku curiga padamu. Tiba-tiba gadis bercadar kain hitam menyebut-nyebut terowongan rahasia. Pranayam terkejut. Dia mencurigai gadis itu sebagai mata-mata. Dia segera menyambar tangannya. Benar kau tahu di sini ada terowongan? Aku sudah 2 kali melewatinya. Dan kau juga tahu apa yang ada di atas lereng Gunung Lejar? Aku tidak pernah pergi ke sana. Apa kau disuruh orang untuk memata-matai tempat ini? Tidak. Tidak ada yang menyuruhku. Aku memang biasa berkeliaran di wilayah Mucukunda. Aku hafal daerah ini seperti mempunyai bukunya. Aku tahu liku-liku daerah ini. Aku kenal rumput-rumputnya. Aku kenal pohon-pohonnya. Aku tahu lembah dan tebingnya yang curam. Kau membuatku penasaran.
Tiba-tiba tangan Pranayam bergerak secepat kilat menyambar cadar. Cadar kain hitam yang menutupi wajah gadis itu tersingkap. Pranayam terkejut. Mulutnya terenganga keheranan. Dia melihat wajah gadis itu, dan dia merasa ngeri. Wajah itu rusak berat. Kedua belah matanya hampir beradu dan penuh guratan-guratan luka. Demikian juga hidungnya, hampir tidak ada bentuknya lagi. Maafkan aku. Maafkan aku. Sekarang bagaimana? Kau sudah puas, bukan? Kau sudah dapat melihat wajahku, bukan? Coba sekarang kenali aku. Siapa aku ini? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Selamat tinggal, Tuan Pranayam. Sekarang Tuan harus meneruskan perjalanan sendiri. Saya tidak dapat menemani Tuan lagi. Selamat tinggal. Hei, tunggu. Tunggu dulu. Siapa kau ini? Siapa kau sebenarnya? Pranayam berteriak-teriak memanggil gadis itu yang sudah berlari-lari menjauh. Dia berhenti berteriak karena tiba-tiba lukanya kembali menyengat. Dan gadis itu sudah lenyap di balik gelapnya malam. Perlahan-lahan, Pranayam mengambil obor yang dilemparkan gadis itu di depan mulut terowongan. Oh, dia tahu namaku. Siapa gadis itu sebenarnya? Sayang sekali aku tidak dapat menangkapnya. Kalau benar dia mata-mata. Kalau benar dia suruhan orang. Lereng Gunung Lejar terancam bahaya. Penyakit jahanam. Dia menyerang lagi. Tapi aku harus meneruskan perjalanan. Aku harus segera tiba di lereng Gunung Lejar. Dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, dengan menggunakan ilmu pernapasannya, Pranayam berusaha untuk tetap bertahan. Dia melangkah perlahan-lahan menuju mulut terowongan. Dan sebentar kemudian, dia sudah memasuki terowongan itu. Aku tidak mau mati di tengah jalan. Aku harus segera sampai di lereng Gunung Lejar. Ada apa Nawamalini? Mengapa berhenti? Aku melihat sesuatu di dalam terowongan, Nandaka. Iya, sepertinya ada cahaya berwarna merah. Hati-hati. Jangan-jangan ada orang baru saja melewati terowongan itu. Atau mungkin ada yang menemukan jalan rahasia kita ini. Siapkan senjata kalian. Dan mari kita teruskan perjalanan. Kalau memang ada orang di dalam sana, kita terpaksa tidak bisa mengampuninya lagi. Kecuali dia bermaksud baik. Kawan-kawan! Cepat cabut senjata kalian dan turun dari kuda. Berhati-hatilah. Kita akan meneruskan perjalanan menembus terowongan. Berhati-hatilah. Semua harus dalam keadaan siap bertarung. Ayo cepat, turun dari kuda masing-masing.
Orang-orang berkuda itu, yang tak lain adalah kelompok pendekar bunga putih, segera melompat turun dari kudanya masing-masing. Nandaka dan Pradipa menghunus pedang. Demikian pula Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan sambil menuntun kuda. Ada obor tergeletak di sini, Nawamalini. Pasti ada orang yang baru saja memasuki terowongan ini. Ini dia orangnya. Tangkap saja. Kita harus tahu apa maksudnya keluyuran sampai kemari. Jangan-jangan dia mata-mata penguasa Mucukunda. Dia pingsan, Mayura. Sepertinya dia terluka cukup parah. Coba, bawa kemari obormu. Aku ingin melihat dia lebih jelas. Putri Tunggadewi menyambar obor, kemudian melangkah menghampiri sosok tubuh yang terlentang tak berdaya. Pradipa segera membalikkan punggung orang itu, sementara Nandaka berusaha menerangi wajahnya. Nandaka terkejut. Oh, lihat Nawamalini. Bukankah ini Paman Pranayam? Iya, dia Paman Pranayam. Apa? Paman Pranayam? Tenang, tenang semuanya. Kalian minggir. Jangan berdesak-desakan di situ. Benar, dia Paman Pranayam. Oh, Kakak Nawamalini, dia terluka parah. Lengan kirinya bengkak. Ada luka yang masih menganga dan berwarna kehitam-hitaman. Kita harus segera menolongnya. Ayo Nandaka, Pradipa, angkat Paman Pranayam. Naikkan ke atas kuda. Kita bawa sekarang juga dia ke lereng Gunung Lejar. Baik, Nawamalini. Ayo Pradipa, bantu aku. Angkat kakinya. Pelan-pelan, Nandaka. Iya. Kau dari sebelah sana. Iya. Ayo, kalian jangan diam saja. Bantu kami mengangkat Paman Pranayam. Akhirnya Pranayam sampai juga di lereng Gunung Lejar. Nandaka dan Pradipa segera membaringkan tubuhnya di ruangan pendopo. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi kelihatan cemas. Sementara itu, Nini Raga Runting sibuk memeriksa lukanya yang masih mengeluarkan cairan seperti lendir berwarna kuning. Bagaimana Nini? Apakah lukanya cukup parah? Dia kena sabetan senjata yang dibubuhi racun. Aku sudah menduganya. Lukanya berwarna kehitam-hitaman dan lengan kirinya bengkak. Nini, apakah racun itu berbahaya? Senjata yang melukainya dibubuhi racun warangan yang ganas. Apakah lukanya masih bisa disembuhkan, Nini? Apakah ada ramuan daun-daunan yang bisa menawarkan racun itu? Ya, aku terpaksa berterus terang pada kalian. Racun warangan yang sekarang bersarang di tubuh Pranayam tergolong racun warangan yang sangat kuat dan ganas. Kalau sampai racun itu menjalar kemana-mana, keadaannya bisa sangat berbahaya. Apalagi kalau sampai racun ini menjamah jantungnya, dia bisa membunuhnya dengan sangat kejam. Kakak Nawamalini, bagaimana kalau sampai Paman Pranayam tidak tertolong lagi, Kak? Tenanglah, Mayura. Kita akan berusaha menolongnya. Kita hanya bisa berusaha. Apakah itu akan berhasil ataukah tidak? Serahkan saja pada kekuatan Dewata Agung. Pranayam. Hampir 2 bulan lamanya dia pergi meninggalkan lereng Gunung Lejar. Dan dia kembali lagi membawa racun yang mematikan. Nini Raga Runting membebat luka Pranayam dengan selembar kain bersih. Setelah itu dia duduk bersila di ruangan pendopo. Suasana hening sesaat lamanya.
Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Nandaka dan Pradipa nampak sangat cemas. Pada saat itulah, Cakradara dan Kudamerta datang berlari-lari kecil menghampiri mereka. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Paman Pranayam terluka parah, Kakang. Paman Pranayam terluka? Iya. Kami menemukan tubuhnya tergeletak di terowongan rahasia. Lalu kami membawanya kemari. Lihat saja, lengan kirinya bengkak. Dan menurut Nini Raga Runting, lukanya mengandung racun warangan yang ganas. Kasihan sekali. Apa dia masih bisa disembuhkan? Kita harus berusaha menyembuhkannya. Kita harus mencari seorang tabib. Lihat, Kakak. Dia sadar. Dia sadar kembali. Di mana aku ini? Kau sudah sampai di lereng Gunung Lejar, Paman. Oh, lereng Gunung Lejar. Jadi aku sudah sampai di lereng Gunung Lejar. Oh, Nawa Malini, Mayura. Oh, Nandaka dan Pradipa. Oh, aku merasa sangat bahagia bisa bertemu kalian kembali. Semula aku sudah putus asa. Rasa-rasanya aku tidak akan pernah sampai ke lereng Gunung Lejar dalam keadaan hidup. Sudahlah, Paman. Kami senang Paman kembali ke lereng Gunung Lejar. Sekarang, Paman harus istirahat. Sementara kami akan berusaha menyembuhkan lukamu. Maaf, Nawa Malini. Aku telah gagal. Aku gagal membawa Ayuandira kembali ke lereng Gunung Lejar. Di mana gadis liar itu sekarang, Pranayam? Dia bermaksud pergi ke desa Pasuruhan 1 untuk menemui ayahnya. Aku sudah berusaha membujuknya. Tapi dia keras kepala. Akhirnya, ku biarkan saja dia pergi. Aduh. Sudahlah, Paman. Jangan banyak bergerak dulu. Lupakan soal Ayuandira. Sekarang yang penting, bagaimana lukamu bisa sembuh kembali? Aduh. Panas sekali. Aduh. Nyeri sekali. Apakah lukaku ini masih bisa disembuhkan? Rasa-rasanya aku tidak kuat lagi. Dia pingsan lagi, Kakak Naumalini. Sebaiknya kita bawa dia ke ruang dalam. Ayo, Nandaka, Pradipa, angkat Paman Pranayam dan bawa masuk ke ruangan dalam. Baik, Naumalini. Ayo, Nandaka. Ayo. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Nini Raga Runting, Kudamerta dan Cakradara menunggui Pranayam semalam suntuk di ruangan dalam. Menjelang pagi hari, Pranayam kembali sadar. Aku telah gagal membawa Ayuandira kembali ke lereng Gunung Lejar. Paman, aku tahu kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan kau tidak pernah gagal. Sama sekali tidak, Paman. Kau pasti sudah berusaha keras. Aku percaya padamu, Paman.
telah gagal. Aku telah gagal. Sudahlah, Paman. Benar apa yang dikatakan kakak Naumal ini. Paman tidak pernah gagal. Paman adalah seorang prajurit yang baik. Kami percaya penuh kepada Paman. Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Ampunilah hamba. Hamba telah gagal menjalankan tugas. Seharusnya hamba berhasil membawa Ayuandira kembali ke lereng Gunung Lejar. Tapi gadis itu benar-benar keras hatinya. Hamba tidak berhasil melunakkannya. Pranaya menangis terseduh-seduh, meratapi kegagalannya menjalankan tugas. Mereka semua merasa iba melihat keadaan laki-laki itu, dan mereka berusaha menghibur hatinya. Pranaya merasa sangat terharu melihat dua orang putri junjungannya duduk menunggu sampai pagi tiba. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mampukah Pranaya bertahan hidup? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-14 yang akan datang. Sampai jumpa.